Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafizul Fadli dari SI3. Kali ini saya akan membahas tentang operasi string. Ada beberapa fungsi manipulasi string. Ada beberapa fungsi dalam manipulasi string. Yang pertama itu fungsi strcat. Digunakan untuk menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. File header yang disertakan adalah string.h dan ctye.py.h, di mana ctye.h ini adalah header yang digunakan untuk mengelompokkan dan manipulasi karakter, di mana format penggunaannya yaitu strcat dalam kurung tujuan, sumber. Baik, kita lihat contoh penggunaan programnya. Di sini kita lihat ada dua variabel yaitu nama D dan nama B, di mana pengaplikasian fungsi strcat ini dengan tujuannya yaitu nama D dan dengan tujuannya yaitu dengan sumbernya yaitu nama D dan tujuannya yaitu nama B. Kita lihat hasilnya. Kita masukkan jadi hasilnya yaitu inputan pertama dan inputan kedua digabung. Kemudian yang kedua yaitu fungsi strcmp. Fungsi ini digunakan untuk membandingkan string pertama dengan string kedua. Hasil dari fungsi bertipe data integer. File header yang disertakan adalah string.h. Format penggunaannya yaitu var_int sama dengan strcmp dalam kurung string 1, string 2. Format pengaplikasiannya kita lihat programnya yaitu seperti ini. Ada 4 variabel di mana nama 1, nama 2, nama 3 dan nama 4. Kemudian kita lakukan perbandingan dengan strcmp. Nama 1 sebagai string 1 dan nama 2 sebagai string 2. Lalu kita coba running-kan dan keluar hasil perbandingannya yaitu seperti ini. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu strcpy. Fungsi ini digunakan untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan dengan syarat string tujuan harus mempunyai tipe data yang sama dengan string asal. File header yang disertakan adalah string.h. Format penggunaannya yaitu strcpy dalam kurung tujuan, asal. Kita lihat programnya. Di sini terdapat dua variabel. Kita contohkan terdapat dua variabel, yang pertama variabel test dan kedua variabel pindah. Di sini terlihat ada penggunaan strcpy pindah sebagai tujuan dan test sebagai sumbernya. Kita lihat hasil runningnya yaitu get string kuning.
masukkan sebuah kalimat, kemudian hasil pindahannya yaitu kalimat pertama yang telah kita entrykan, maka akan keluar hasilnya pada pemindahannya. Kemudian selanjutnya ada fungsi strlen. Fungsi ini digunakan untuk memperoleh banyaknya karakter dalam string. File header yang harus digunakan adalah string.h. Format penggunaannya yaitu strlen dalam kurung stringnya. Jadi kita lihat contoh programnya yaitu seperti ini. Format penggunaannya strlen, kemudian kita masukkan dalam variabel tesnya untuk memanggil variabelnya. Kita inputkan sebuah kalimat yaitu di mana fungsi strlen ini yaitu menghitung jumlah karakter yang diinputkan. Maka kalimat yang telah diinputkan maka akan dihitung jumlah karakternya ada sebanyak berapa. Selanjutnya ada fungsi strref. Fungsi ini digunakan untuk membalik letak urutan pada string. String paling akhir dipindahkan ke urutan paling depan dan seterusnya. File header yang digunakan yaitu masih string.h. Penggunaannya adalah strref dalam kurung stringnya. Contoh penggunaan programnya yaitu seperti dimana strref-nya ini dan kita coba running. Jadi fungsi strref ini yaitu membalikkan kalimat yang diinputkan menjadi kebalikannya seperti yang nampak ini. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi konversi string. Yang pertama yaitu fungsi auto. Fungsi ini digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik float. File header yang digunakan adalah math.h. Kita lihat contoh programnya, yaitu ada dua variabel. Yang pertama yaitu variabel kata yang bertipe data char dan variabel angka serta A dengan variabel float. Kita coba runningkan. Kita masukkan angka koma jadi angka yang koma dengan hasilnya akan ditambah dengan 5. Kemudian fungsi atoy. Fungsi yang digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik integer. File header yang digunakan adalah stdlib.h. Kita lihat contoh programnya yaitu
penggunaannya masih sama dengan fungsi sebelumnya. Kemudian ada fungsi atol. Fungsi ini digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik long integer. File header yang disertakan adalah std.lib.h. Kita lihat contohnya, yaitu ada dua variabel, yaitu ada tiga variabel, yaitu variabel kata dengan tipe data char dan variabel angka, serta variabel a dengan tipe data long. Pengaplikasian fungsi atol yaitu seperti ini, dan kita lihat programnya, yaitu maka data yang kita importkan itu tipe data long, kemudian akan ditambahkan sebanyak 50.000. Hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada tipe data str LWR, digunakan untuk mengubah setiap huruf kapital dalam string menjadi huruf kecil. Header yang disertakan adalah string.h. Kita lihat contoh penggunaannya. Ada sebuah variabel yang tipe data integer, kemudian kita masukkan fungsi str LWR nya, kemudian kita coba running dan lihat hasilnya. Masukkan semuanya dengan huruf kapital, maka semuanya akan diubah menjadi huruf kecil. Kemudian selanjutnya ada strpr, digunakan untuk mengubah setiap huruf kecil dalam string menjadi huruf kapital. Ini kebalikan dari str LWR nya. Kita lihat contoh programnya, itu masih sama dengan strwr, namun kita ubah fungsinya menjadi strupr. Kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini. Semua kata atau kalimat yang diinputkan dengan huruf kecil maka akan diubah menjadi huruf kapital, seperti yang kita lihat sekarang ini. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat, terutama untuk saya menyampaikan. Salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.